karena ya anak kampung. Kalau kuliah itu saya suka duduk di belakang karena tidak pintar bicara. Dan saya punya kelebihan karena saya bisa main bola, sudah saya jadi banyak teman sekali di sana, kampung itu. Dan ya mungkin modal saya karena saya orangnya terlalu polos, polos apa adanya. Pendengar dan pemirsa RRI, bertemu bersama saya Violeta pada saat ini, dan saat ini langsung dari ruang kerja Rektor Universitas Musa Mus Merauke untuk kita berbincang-bincang. Ini dengan salah satu anak Papua Selatan yang menduduki jabatan Rektor Universitas Negeri di Kabupaten Merauke atau di Papua Selatan tepatnya ya. Sudah bersama saya saat ini yaitu Bapak Rektor Dr. Andus Beatus Tambaib MA. Halo Bapak, sehat hari ini? Sehat, puji Tuhan, alhamdulillah sehat. Ya, Sehat, iya ini Bapak Rektor kita yang selalu energik ya. amin. Nah, Bapak Rektor atau yang kalau dari dulunya sama mungkin anak-anak dari Uncen, dari Yaleka, mengenal atau memanggilnya itu Ambe. Ya, Ya, Ambe Beatus atau Bapak Beatus. Ya, Ambe ini panggilan dari suku Muyu ya, suku Bapak, Muyu, yang berarti betul. Bapak. Iya, Iya, jadi karena sudah jadi senior, jadi ya, betul. Sudah jadi ya, senior, sudah jadi Bapak bagi jadi banyak bapak. anak-anak mahasiswanya ya. Jadi Amin. panggilannya tuh Ambe Beatus. Nah, Ya, saat ini Bapak Beatus sudah bersama saya dan perjalanan dari Bapak Beatus menjadi rektor saat ini ya, sudah sangat panjang. Ini bisa disebut seorang anak kampung yang bisa sampai seorang doktoral, bahkan saat ini menjadi rektor yang juga mencetak anak-anak Papua Selatan lainnya untuk berhasil. Nah, Bapak mungkin boleh berbagi dulu, saya ingin tahu Bapak dari lahirnya bersama keluarga seperti apa nih ketika Bapak kecil. ya, baik. Terima kasih. Ya, saya ini anak kampung yang lahir besar di Kelapa Lima, sekarang Kelurahan Kelapa Lima di Merauke, dan pasti semua orang Merauke sudah tahu tentang Kelurahan Kelapa Lima. Jadi Kelurahan Kelapa Lima itu kan hampir sekitar 80% itu orang Muyu yang tinggal di sana, dan kami ini kan sebenarnya gelombang kaum migran gitu loh, yang pada waktu dulu orang tua dari Bovendigul, tepatnya dari Diptana, datang ke Merauke dengan tujuan untuk ke Sorong, karena pada waktu dulu masih di zaman Belanda itu kan ada perusahaan minyak itu NNGPM itu, jadi banyak orang Muyu yang sebenarnya mau pergi kerja di Sorong. Jadi saya itu sebenarnya generasi kedua dari orang tua saya yang mulai mengenal peradaban ya. Itu orang tua saya itu generasi pertama mengenal peradaban dengan Injil masuk di tanah Papua Selatan. Kalau kami di daerah Muyu itu di Ninati. Kemudian mulai dengan sekolah rakyat itu orang tua saya. Jadi saya ini boleh katakan generasi kedua. Kalau orang tua saya punya orang tua, itu kita sudah susah untuk ingat. Jadi mereka itu ada di era yang lain yang kita juga tidak tahu sejarahnya. Seperti itu, dan orang tua saya turun ke Merauke dan juga ketemu karena kebanyakan orang Muyu ada di Merauke, dan kami diterima secara baik oleh orang Marin di atas tanah Marin ini yang sekarang sudah berkembang sekali, ada kabupaten, ada provinsi Papua Selatan, dan ya orang tua saya, bapak dan mama, yang melahirkan kami, dan ya kami dibesarkan di Kelapa Lima. Kelapa Lima oleh orang Merauke dulu disebut sehingga sebagai daerah merah. Ya, Daerah danger nih. daerah danger. Jadi ya orang yang sangat tahu tentang daerah Kelapa Lima, dan dianggap itu tempat di mana banyak orang tidak akan berhasil karena produk dari lingkungan itu.
Tetapi orang tua kami itu mereka mendidik kami secara baik, menyekolahkan kami dan SD kami itu mulai dari TK itu ada TK Bunda Ati Kudus yang di Jalan Johar, kemudian SD Kelapa Lima yang ada di Kelapa Lima, kemudian SMP Mikael dan SMA John. Kemudian selesai SMA John, karena untuk melanjutkan perguruan tinggi itu hanya satu-satunya yang ada di Papua itu di Kuncen. Nah, pada waktu itu saya dengan abang saya, dia juga lulus sama-sama SMA tahun 81, sudah dia berangkat ke Jawa untuk melanjutkan studi di sana karena dia dari bidang MIPA, saya dari Sosbud, ya sudah dia pergi untuk lanjutkan studi di kedokteran. Saya di Uncen, karena ya anak kampung, orang tua saya juga pada waktu itu karena cuma SR juga datang di sini, paling pada zaman Belanda kan, Belanda melihat karena etos kerja kita cukup bagus, jadi sudah kerja di dulu tuh RWD namanya. Kalau sekarang itu PDAM. Jadi RWD itu bagian dari PU. Nah, itu sudah dan gaji pas-pasan. Saya dilanjutkan studi di Universitas Musamus. Kami tinggal di sana di Asrama Maro, punya pemerintah Kabupaten Merauke. Nah, jadi orang tua pada waktu itu kirim uang ya hanya 20.000 saja, karena kami tinggal di asrama itu dibantu oleh Pemda yang sering tiap 3 bulan mereka kirim kami beras. Yang lain kami silakan cari sendiri. Dari 81 saya kuliah sampai dengan 84, ya pada waktu itu dan sampai sekarang ini kan di Papua itu situasi yang tidak stabil, stabilitas politik itu dari zamannya kami itu masih muda-muda, masih remaja waktu kami kuliah di Uncen, kemudian dari situ dibikin program pencakokan. Waktu itu gubernurnya itu Ishak Indom almarhum. Dan rektornya itu Profesor Rudi Tarumingkeng. Ya di situ bagaimana gejolak-gejolak ini mahasiswa ini bagaimana untuk mengatasi, terus ya mereka buat pencakokan. Jadi kami ada sekitar 50 mahasiswa Uncen pada waktu itu, termasuk yang ada di Unipa, kami dikirim. Jadi dikirim Uncen itu uh, mulai lahir itu Uncen itu tahun 62 dan karena waktu itu integrasi dengan Indonesia sehingga perguruan tinggi juga diperlukan untuk pengembangan SDM. Dan secara bergelombang itu juga pemerintah mengirim dosen-dosen asli untuk juga disiapkan untuk memimpin Uncen ke depan dan kami itu gelombang yang ketiga yang dikirim dalam jumlah besar. Gelombang-gelombang sebelumnya itu juga ada. Dikirim ke sana, kami dapat sekitar 12 orang itu di UNS Solo. Di UNS Solo dan saya pada waktu itu juga kaget ketika bisa terpilih karena tiba-tiba nama saya itu masuk di dalam nominasi dan kami ada 6 orang yang harus diseleksi dan saya kaget sekali karena dalam satu kelas besar itu kan kami terpilih dan harus diseleksi lagi, nominasi itu diseleksi. Jadi 6 orang itu nanti yang terpilih 4 orang saja. 4 orang ya sudah, puji Tuhan bahwa saya bisa terpilih dan ketika kami kuliah di sana itu kan tidak ada yang namanya orang Merauke itu ada dalam jabatan-jabatan di universitas. Rata-rata teman-teman kami dari utara, dari Sorong, Biak Suru yang menduduki jabatan. Jadi ya udah hidup itu udah mengalir saja, mengalir dan karena kami terpilih, kami dipanggil bahwa kalian ini akan disiapkan untuk jadi dosen. Kalau mau jadi dosen,
Kalau mau cari kaya tidak usah untuk jadi dosen, itu karena di dosen itu, bukan untuk mencari kekayaan, ya udah kita langsung buat semacam fakta integritas bahwa disiapkan untuk kembali jadi dosen. Ya sudah sampai di Solo kami kuliah, beban yang ada dalam diri saya secara pribadi itu bahwa, "Wah ini mau jadi dosen, ini bisa berdiri di depan kelas atau tidak ini?" Karena ya namanya anak kampung, kita kuliah di Jayapura itu kan ya gabung teman-teman dari macam-macam daerah, ada dari Biak, Surui, Sorong, semua kan ada di sana. Termasuk kami dari Merauke. Dan kalau kuliah itu saya suka duduk di belakang karena tidak pintar bicara. Iya, saya pintar bicara, jadi ketika ditanya biasa sembunyi-sembunyi itu karena takut bicara tidak connect juga dengan yang ditanya karena ya kita hanya modalnya semangat saja. Nah, cuma yang kemudian tuh jadi apa, semacam pengingat bagi saya bahwa kenapa saya terpilih. Jadi rupanya, teman-teman di asrama Maro kami tinggal dalam jumlah besar karena ini anak kampung semua, kami di Jayapura, kami kompak, kekeluargaan itu sangat kuat sekali. Hal yang istimewa itu bahwa ketika mau ada ujian semester persiapan itu, saya biasa jam 9 malam sudah tidur. Tidur karena mau belajar, ini kan kita kumpul sama-sama, jadi saya tidak begitu nyaman kalau mau belajar karena kita biasa cerita-cerita. Nanti subuh jam 4 itu saya selalu bangun belajar. Itu kebiasaan itu dan rupanya dulu waktu kami masih SMP, SMA juga orang tua suka ajarkan seperti itu. Jadi, ya rupanya dia keluar lagi di sana, keluar dan rupanya itu yang membuat saya jadi beda dengan teman-teman. Teman-teman akhirnya saya bisa terpilih sampai di sana, tantangannya bahwa ini kan kalau di Jogja, di Jakarta, di Bandung, di Surabaya itu kan ada asrama-asrama Papua yang dulu dibangun oleh pemerintah provinsi untuk anak-anak Papua ke sana. Di Solo tuh sama sekali tidak ada yang namanya asrama Papua. Jadi ketika kami ke sana itu kami harus tinggal di tempat kos dan itu langsung berbaur dengan ya anak-anak dari Jawa semua itu. Karena tahun 84 itu kan semua serba tertutup. Kita belum punya HP, kalaupun kita menyurat juga, surat harus perjalanan sekitar 1 bulan, baru apakah tiba di alamat kita juga tidak tahu. Kalau orang tua kirim uang juga pakai wesel pos, jadi ya ibarat sudah dilepas, jadi sudah kami nanti bergerak seperti apa, berkembang itu dilepas. Kami tinggal dengan teman-teman di Jawa sana, tetapi mungkin karena waktu kami diseleksi di Uncen itu juga mungkin karena dilihat kami punya kemampuan, punya potensi, sehingga dengan sendirinya itu kemampuan untuk adaptasi itu, betul-betul dia keluar gitu loh. Terus satu hal yang mungkin bisa dikatakan itu potensi yang selama ini sudah terbentuk, itu waktu kami masih di Merauke itu di SMP, SMA itu, karena di Merauke ini kan proses akulturasi itu kan sudah terjadi. Saudara-saudara Nusantara ini kan mereka juga datang di sini dan tinggal dan kami tuh sekolah berbaur, tidak seperti sekarang. Sekarang ini kan karena dimanja oleh adanya uang, eee, orang tidak punya daya juang gitu loh. Jadi ketika mereka itu pasrah menghadapi tantangan, mereka lebih banyak menyerah. Kemudian adanya DOB ini juga sebenarnya, DOB itu akhirnya kita menjadi semacam eksklusif. Kalau dulu itu semua tuh tertumpuk di Merauke, dari Asmat, Mapi, Boven, Cindy dan saudara-saudara Nusantara. Jadi kita bergaul itu dalam kesederhanaan, keterbatasan itu kita tidak melihat teman itu dari sisi status sosial, gitu. Dia punya uang, dia punya mobil, punya kekayaan, sehingga kami itu enjoy dalam menikmati pergaulan. Rupanya modal itu ketika sampai di Jawa, bergabung dengan teman-teman dari Jawa sana, itu sepertinya dia keluar, dia mengalir secara alami. Akhirnya teman-teman saya banyak di Jawa, dan saya punya kelebihan karena saya bisa main bola, sudah saya jadi banyak teman sekali di sana dan untuk perkuliahan sudah tidak ada masalah.
kita bisa bergaul seperti teman-teman biasa. Kalau saya sibuk bermain bola, kalau perkuliahan ada tugas-tugas, saya biasa minta teman-teman mahasiswi, mereka biasa bantu kasih saya materi dan ya sepertinya mengalir seperti itu, mengalir dan itu membantu saya sebenarnya untuk terbentuknya soft skill saya. Saya dan kuliah di sana saya selesai 5 tahun. Saya kenal juga dengan orang Arab. Saya sempat kerja juga di perusahaan batik di sana dan saya diberi kepercayaan juga untuk di kasir, untuk bayar-bayar pebatik-pebatik yang dari kampung itu dan ya mungkin modal saya karena saya orangnya terlalu polos, polos apa adanya. Itu ya bahasa yang mungkin itu terlalu tinggi atau mungkin jujur atau apa gitu. Tapi Ya. kira-kira saya padanya seperti itu, saya dikasih gaji dan ya saya melatih diri untuk saya bisa tampil di depan itu karena saya kan Katolik, jadi sudah saya bergabung dengan orang muda Katolik. Jadi sudah ikut sana, ikut sini. Itu sebenarnya motivasinya supaya saya mulai rasa percaya diri, bisa tampil bicara. Dan pergaulan-pergaulan main bola sana sini itu perlahan-lahan itu saya sudah terbentuk gitu loh, terbentuk supaya bisa berdiri di depan umum dan 5 tahun selesai saya kembali ke Uncen, saya masih bawa pulang uang sedikit karena kami kan begitu selesai kamu beasiswa putus. Jadi waktu saya kerja dengan orang Arab, saya bisa bawa pulang uang sedikit dan ketika saya kembali di Uncen, ya kita tidak otomatis langsung diangkat jadi pegawai, harus menunggu lagi karena dulu tuh biasa formasi keluar itu kan biasa di bulan-bulan tertentu. Ya sudah, saya ikut seleksi dan diterima. Ya sudah, jadi berapa bulan sebelum saya dapat gaji itu, saya kembali tinggal di asrama Maru dulu, itu yang paling gampang seperti bisa bayar-bayar kos. Itu, terus pada waktu itu sekitar 87, 89, itu pertama kali masuk yang namanya personal komputer itu. Personal komputer, ya sudah, akhirnya harus dipaksakan untuk belajar mengetik di komputer dan lain-lain. Dan kami waktu itu bantu ketik-ketik mahasiswa punya skripsi-skripsi. Ya itu uang-uang itu disimpan saya dapat dan ya saya pergunakan untuk kebutuhan karena kita sudah lepas dari beasiswa, orang tua juga tidak kasih ini, jadi sudah mulai belajar mandiri. Sampai akhirnya udah saya bisa dapat SKCPNS, gaji 80% sudah mulai jalan, ya sudah relatif stabil keuangan saya, sudah saya tinggal sampai akhirnya kami dapat rumah bujang. Rumah bujang dari Uncen kami dikasih dan uh, itu yang soal lagi karena saya sudah mengabdi hampir 5 tahun, ya harus berkeluarga lagi. Akhirnya orang tua tuntut minta untuk saya harus berkeluarga. Sudah saya berdoa kepada Tuhan, minta supaya saya bisa dapat istri. Akhirnya saya dapat istri yang sekarang ini dan ya sudah punya 4 anak. Istri saya dari Jawa, itu saya anak dan anak-anak mereka sudah besar, masih kuliah dan sekolah. Jadi begitu saya kawin itu, ah, karir saya langsung berubah lagi. Saya dapat jabatan sebagai sekretaris jurusan, karena saya mengabdi kan mulai 91. 91 di situ saya sudah mulai dapat 91, nanti saya berkeluarga 95, 95 langsung saya dapat jabatan sekretaris jurusan, dapat jabatan, terus kemudian, eee, ada saya punya cerita personal yang sebenarnya saya tidak bisa sampaikan di sini. Dia itu membentuk saya juga untuk motivasi kuliah di luar negeri. Jadi sebelum saya nikah itu saya sudah langsung menyiapkan diri bahasa Inggris. Saya sampai di pertengahan orang tua minta untuk berkeluarga, saya harus berkeluarga, tapi semangat saya untuk belajar bahasa Inggris jalan terus sampai dengan akhirnya, mmm, 89. Iya 89 itu 98 itu saya dapat beasiswa dari pemerintah Kabupaten Merauke. 2 tahun 2000 itu Pak John Lubagepse itu jadi bupati, saya dapat beasiswa, saya lanjutkan studi ke Australia di Newcastle sampai dengan 2003 saya kembali dan ya kita sudah dapat pengetahuan, wawasan sudah terbentuk dan ya sudah terbentuklah terpola. Datang kemudian 2005 itu
kami mulai dirikan pribadi ya, dirikan Yayasan Lentera Kasih, terus 2007 itu ya lahirlah Stisi Poliali Kamaro, dari situ jalan dan itu ya mulai dari pergumulan gagasan sampai dengan bagaimana sekolah itu bisa jadi, sekolah tinggi bisa jadi dan itu ya sampai sekarang. Dalam perjalanan saya di Uncen, saya kembali terus kemudian saya ditempatkan di proyek dari 2006 sampai 2009, 2010 saya jadi ketua pelaksana harian program studi, itu program studi administrasi publik. Kemudian, saya banyak ikut terlibat dan kegiatan-kegiatan luar karena saya sudah S2, jadi pembicara bahkan dengan LSM itu saya bisa juga mendampingi Fokker pada waktu itu, saya sebagai konsultan untuk kita mendorong, Perdasus pengawasan sosial, itu terus ikut terlibat banyak di kegiatan penelitian, kemudian ya tampil bicara di sana sini, termasuk kalau ada pilkada, saya nanti jadi pansel Ya. untuk, KPU, kemudian juga, jadi narasumber panelis untuk pilkada itu juga ikut. 2011, karena di Uncen itu ada tuntutan bahwa ini harus S3 semua, karena anak-anak saya 4, saya bagaimana berpikir supaya saya bisa sekolah, kalau tidak sekolah maka saya tidak akan berkembang. Sudah, saya karena punya teman-teman di luar cukup banyak, melalui jejaring akhirnya kami dapat jaringan untuk kuliah di UNAS. Di UNAS saya pelopor, saya ajak teman-teman sebanyak 10 orang, kita bikin satu kelas, itu sekitar 2011. Jadi kami kerjasama dengan UNAS pada tahun itu, ada teman-teman dari Unmus juga, ada 10 orang juga, mereka punya kelas juga, dan UNAS, kami dari Uncen juga, terus ada juga dari Sorong Selatan, itu dari Raja Ampat. Sudah kami kuliah sampai dengan 2016 selesai. 2016 selesai, saya pulang, saya sudah langsung masuk sebagai panitia seleksi di lelang jabatan, itu seleksi terbuka, Jovit, itu dari 2016 sampai dengan sekarang. Jadi ketika sekarang kalau mereka lihat sudah jabatan rektor, tapi rektor juga masih ikut seleksi sekda sana sini, sebenarnya karena itu 2016 saya sudah ikut dan saya punya sertifikat. Sertifikat sehingga hanya yang punya sertifikat bisa masuk di Cel. Terus 2017 itu juga, saya dikasih ya kesempatan saya bisa duduk sebagai, panitia seleksi MRP pada waktu itu, panpil MRP, itu 2017. Dan itu waktu berjalan sampai dengan 2019, oh iya maaf, saya waktu saya masih, PLA, itu ketua program studi, saya waktu itu ada dorong untuk kami punya program magister administrasi publik di Uncen itu terbentuk, dan, puji Tuhan prodi itu hadir dan saya dipercayakan sebagai sekretaris prodi pada waktu itu. Jadi sekretaris prodi Prodi MAP itu dari 2014 itu saya sampai 2019. 2019, saya dipromosikan duduk sebagai asisten direktur program pascasarjana, eee, Universitas Cendrawasih. Baru tahun 2020, 2021 ikut seleksi di sini baru ya ikut seleksi rektor, ikut pemilihan baru ya terpilih jadi rektor, baru sekarang jadi rektor sudah 3 tahun. Tahun depan ya masa berakhir saya dan ya saya harus meninggalkan legasi untuk di teman-teman di Unmus, kalian generasi muda Papua Selatan untuk harus jaga kampus ini dengan baik. Karena sekarang kami di Unmus, kami sudah lakukan loncatan, baru tanggal 25 kemarin, April, kami status Satker sudah berubah menjadi Badan Layanan Umum, dan badan umum ya kita harus berbisnis di universitas ini untuk bagaimana universitas ini maju berkembang, kualitas pelayanan pendidikan juga di universitas itu juga bisa, berkembang secara optimal dan juga kita akan berikan perhatian kepada, generasi-generasi penerus yang mau masuk di Universitas Musamus, tapi dengan status sosial ekonomi yang serba terbatas kami akan menyiapkan beasiswa.
Sekalian itu juga untuk dosen-dosen bisa lanjutkan studi, Ya, kita bisa ya punya pembangunan fisik, prasarana itu yang betul. sekarang lagi jalan.